Horas! Selamat datang di CMD Podcast. Gimana Bob? Oke Bang, jadi untuk untuk podcast kali ini kita kedatangan Mas-mas gondrong. Mas-mas gondrong. Masih gondrong sih, agak beda dari yang lain mungkin ya. Dan dia juga suaranya khas ya. Dia kan Iya, betul. penyanyi nih. Iya. Suaranya tuh khas ya, kayak berat-berat serak gitu ya. Terus banyak yang bilang, bahkan nggak usah banyak yang bilang lah. Kita pun Mungkin kita juga ya. Rasa suaranya ini agak-agak mirip kayak Iwan Fals gitu loh, kayak berkarakter gimana gitu kan. Betul. Namanya juga Mirip. Emang sama. mirip ya. Jadi langsung aja lah ya. Kita panggil ya. Iwan Veno. Halo Bang. Semangat lu Bang. Semangat langsung. Nggak panggil marganya, harus dipanggil ke orang Bali panggil marganya. Oh iya ya. Oh, Iwan Veno Manurung. gitu ya. Udah. Oke. Udah bisa itu enggak apa-apa. Gimana ulang apa? Enggak, udah bagus Oh, itu. udah bagus lah ya. Udah. Oke. Ya mungkin orang udah tahu lah. Iya, Bang Bang Iwan udah tahu kan, mungkin Bang. ya. Udah tahu kan, Bang. Iya. Oke. Jadi, Bang, gimana, Bang? Iya. Kabarnya, Bang? Sehat tuh. Sehat ya, Bang ya? Oke, kok tapi Iya. kayak Jadi sedih aku Bang. kayak lemes. Tuh, aku tarik. Oh iya dulu. boleh kok. Ini gara kopi dulu kali ya. Aduh. Teriak ya Bang. Ya, atau Bob kalau mau ngeteh. Abang mungkin sebelum mulai gitu ya, enter aja lah. Iya. Oke, aman. Jadi, Bang Iwan selamat datang ya, Bang ya di podcast CMD Podcast. CMD Podcast mungkin. Iya. Tapi Bang, sebelum kita nanya-nanya nih Bang ke pertanyaan yang lebih jauh, mungkin Iya. kita boleh agak nanya-nanya. Abang sekarang tinggalnya di mana nih Bang? Di Jakarta tuh. Di Jakarta. Oh sekarang ini masih di Jakarta ya. Jakarta mana Bang? Jakarta Pusat. Dengar-dengar bukan Bogor Bang? Enggak lah. Oh enggak ya? Jakarta Pusat. Itu Iwan yang lain mungkin. Mana yang lain ya? Iwan pas Bogor. Oh iya. Bubur mungkin. Oh iya. Umur udah nyentuh berapa Bang umur Bang? Oh, umur itu Apa itu? sensitif? kalau Pajar Boy bilang umur Tuhan yang tahu. Oh, itu yang tahu ya. Bang? Tapi berarti nggak mau Bang sebut sini Bang? Umur sedang berjalan lah. Oh, sedang berjalan lah ya umur ya. Oke. Terus nih Bang. Abang kan lagi ada project nih ya sama CMD ya. Iya. Kok kita langsung ke situ? Mungkin itu mungkin di akhir dulu mungkin Bang ya. Oke. Ya. Mungkin kita boleh langsung nanya ya Bang ya ke soal dunia musik Bang. Ya. Bukan langsung gue aja mungkin ya. Oke Bang. Abang ini kan penyanyi nih Bang. Kalau penyanyi kan berarti kan otomatis kan Abang ya suka musik dong, karena kan kalau nyanyi diiringi musik kan Bang. Ya. Atau mungkin ada juga nyanyi nggak pakai musik ya, mungkin ada juga. Cuman otomatis Abang suka sama yang namanya musik Bang. Abang kenapa bisa suka musik Bang? Bawa lahir tuh. Bawaan lahir. Maksudnya mana tahu karena Abang dengar musik Abang Iya, awalnya lah. Iya. kok musik tuh unik ya gitu. Ya mungkin kan pas lahir nggak mungkin langsung dengar musik Iya, kan. Iya. masa Abang lahir langsung dengar musik? Awal dengar musik lah mungkin. Nah. Masa lahir langsung nyanyi ya? Maksudnya ini apa ini tuh? Jadi maksudnya tuh Motivasi kali lebih tepatnya ya. bukan ke motivasi. Iya, bukan, belum. Kenapa Abang tuh suka musik gitu Bang? Mungkin udah basicnya tuh. Ada gak sih orang yang gak suka musik sebenarnya? Ada aja kan? Ada aja mungkin. Ada ya. Misalnya kalau kita nih Bang, misalnya awalnya suka musik kan misalnya pas SD lah. Dengar orang nyanyi, kayaknya musik asik ini. Nah, kayak gitu-gitulah. Mungkin awalnya Abang mungkin dari pas sekolah mungkin. Itu kan bakat. Atau mungkin yang nge-trigger Abang dari Abang denger lagu apa dulu, nah terus ternyata musik itu enak, jadi pengen denger musik terus Coba gitu. dulu, iya. Iya, makanya motivasi lah ya. Boleh deh. Iya, bisa jadi motivasi lah ya. Motivasinya itu cewek. Cewek terus kenapa tuh? Kenapa awalnya cewek? Ibaratnya gini, kalau dulu kan zaman kami itu di sekolah itu SMP lah. Laki-laki yang bisa main gitar itu ganteng namanya. Laki-laki yang bisa main musik itu ganteng. Ganteng. SMP nih. SMP itu. SMP, oke. Oke, menarik nih. Terus Iya. Jadi karena aku suka sama ada teman kelas lah, tapi nggak kelas sih, Tapi beda cewek kan? kelas, Tapi cewek. Oh iya. Jadi tiap hari aku belajar main gitar. Jadi nggak ada alasan untuk suka. Aku dulu nggak suka nyanyi, sukanya itu main gitar. Oke. Jadi supaya orang itu kalau di sekolah itu ada kebaktian namanya kan, kebaktian gabungan. Ah iya. Jadi supaya aku bisa main gitar, cewek itu suka sama aku, ya alasannya gitu. Dari situ mulai gitu. Berarti Abang malah awalnya nggak suka nyanyi ya Bang ya? Nggak suka. Karena Abang suka cewek, mungkin
gue kayaknya harus belajar main gitar biar dia suka sama gue gitu. Iya. Karena kebanyakan dulu cewek sukanya yang bisa musik mungkin ya. Iya, Sampai sekarang juga sih, sampai sekarang juga sih. Iya, iya. Iya. Ya bisa. Tapi udah sih. kurang. Bisa jadi, iya. Benar. Terus maksudnya kan dulu kan abang kan oke lah kan nggak suka nyanyi, terus ngeliat cewek mau belajar gitar. Iya. Maksudnya sekarang kan abang ini kan penyanyi nih kan? Iya, sekarang Apa yang malah memutuskan penyanyi, abang iya. untuk jadi penyanyi gitu bang? Apa karena cewek? Ah udahlah gue jadi penyanyi aja lah gitu. Enggak juga. Nggak juga. Jadi Kalau untuk ibaratnya gini, berarti motivasi menjadi penyanyi itu apa gitu oke kan? ya. Kalau aku nggak ada motivasi sebenarnya untuk jadi penyanyi. Oke, jadi Nggak ada cita-cita aku jadi penyanyi. Tapi mungkin ini bakat gen lah mungkin, ibaratnya keturunan kayak ya. Bakat musik ya udah. Bakat bernyanyi. Kalau boleh jujur aku itu sebenarnya sukanya cita-citanya itu jadi dosen dulu. nah, jadi dosen ya, bukan jadi penyanyi ya. Enggak, iya. Jauh sih sebenarnya. Jauh. Dari SMP itu aku main musik itu karena ya itu termotivasi kan dulu kan nggak ada handphone kayak gadget, ibaratnya gadget media sosial itu nggak ada. Jadi kita mencari cewek atau pacar ya masa-masa remaja itu kita harus bisa main gitar. Jadi aku mulai belajar main gitar tapi nggak bisa nyanyi. Nggak hobi lah, nggak suka nyanyi, tapi saudara ibaratnya keluarga semuanya bisa nyanyi. Tapi aku nggak suka. Jadi pada saat terjun ke dunia jalanan mengamen baru, kan kita kan dipaksa untuk nyanyi. Oh, berarti karena keadaan ya bang ya? Iya, jadi Jadinya abang mau nggak mau ya nyanyi aja sambil main gitar gitu. Oh, boleh mungkin bang sedikit diceritain bang bisa ke Mantep kan kau. Sambil bang ya. maksudnya kok bisa abang jadi sempat nyanyi di jalan gitu bang? Jalan. Pokoknya kayak gini lah singkatnya ya. Singkatnya aja bang, singkatnya bang. Ibaratnya dulu aku ngamen. Oke ngamen. Dulu tukang semir sepatu bisa lah, aku jalani lah. Ada prinsip gini, laki-laki kan pengen menentukan jati diri dan hidup sendiri itu sering. Oke. Iya, Aku anak terakhir dari 9 bersaudara. Dari 9 bersaudara bang Ah. yang terakhir, oke. Jadi aku punya prinsip dulu waktu kecil, ibaratnya remaja lah. SMP ke SMA itu ada prinsip, aku tidak apa-apa ya, kalau bahasa Inggris I'm nothing gitu. Jadi aku harus mencari aku itu siapa, mau jadi apa. Jadi punya jati diri nggak gitu. Jadi jalan sendiri. Awalnya aku di dunia entertain atau dunia musik itu seniman itu nggak jadi penyanyi, nggak jadi musisi apa gitu, tapi model. Lucu kan? Bayangkanlah orang pendek. Nggak ngaruh sih bang tinggi badan mah. Ngaruh. Tapi karena keadaan itu kita dipaksa nih. Iya. Masa model tingginya seperti gitu. Maksudnya jadi model kayak gimana maksudnya bang? Enggak memang. Jadi ya masuklah dikit-dikit ya. Ya, Kalau penyanyi zaman sekarang itu kan udah termasuk penyanyi yang sangat enak. oke. Iya. Enak lah kalian itu. Karena udah Masuk dapur rekaman teknologi langsung. gitu ya. Gitu. Oh iya. Kalau kami dulu masih kurasakan itu. Untuk masuk ke dunia rekaman itu kan susah. Kita harus bikin demo dulu, satu contohnya gitu. Terus kalau untuk masuk ke dunia entertain itu, dunia entertain ini kan harus ada jalannya gitu. Iya. Nggak bisa melalui kayak sekarang nih, kau viral di media sosial, kau udah bisa menjadi public figure lah gitu kan. Iya. Kalau ini beda kan, kalau kami dulu beda. Ibaratnya kalau kau punya skill, belum tentu juga kau bisa ini. Jadi harus ada faktor A, faktor B, faktor-faktornya banyak. Nah, jadi karena aku pengen bisa sekolah sendiri, kuliah sendiri, karena aku minimal cari kerjaan. Yang bisa aku kerjakan sampingan itu adalah ya bagian entertain. Oke. Entertain itu karena nggak mungkin juga aku sama ya di jalan kan. Umur 23 tahun itu aku berniat minimal aku jadi pengusaha rokok asongan. Umur 23. Nah, jadi aku bercita-cita mengumpulkan duit waktu itu 35 juta. Itu masih kuingat. Tapi aku ibarat dalam hati gini. Pernah suatu saat aku ngamen. Ya kan? Ini nyata nih di Simpang Pos itu ada
lampu merah itu nggak ada duit, namanya sambil kuliah kan, hujan datang tuh, kalian mau percaya atau nggak itu mitos itu sebenarnya, tapi tergantung manusianya pribadinya ya kalau aku ya. Kalau orang zaman dulu kan masih dihantui dengan ibaratnya mitos-mitos madabu bintang, madabu meteor, Bintang jatuh, ya, iya. ya kan? Oh Dulu ya. iya. Itu kuliah Bob. Iya. Wih, padahal aku di simpang pos, belum makan ini bos. udah sepi jam 9 malam. Karena aku baru pulang kuliah. Kami pulang kuliah itu jam 9 malam. Pagi-pagi aku kerja lah ibaratnya. Kayak mana nih? Datang gerimis. Tapi bintang jatuh gitu. Meteor lah ibaratnya kalau zaman sekarang. Wih. Saking laparnya aku tur. Pergi aku ke belakang ada situ kayak rumah lah. Rumah BPK. Ada tuh aku bersihkan lah. Terus berdoa lah aku. Iya. Tuhan kalau memang ini jalan hidupku, harusnya kau kasihlah jalannya bercepat gitu. Oke. Ya kan? Tapi kalau enggak, kau tunjukkanlah. Jadi perasaanku kayak ditunjukkan aku untuk berjualan. Karena skillku ada kalau untuk jualan nih, banyak gitu lah. Karena dari kecil udah terbiasa kan diajarin gitu. Jualan sayur, jualan ini gitu. Ini kayak mana nih Bil? Ibaratnya bercita-cita lah aku umur 23 tahun itu aku harus ngumpulin duit 35 juta. Terus aku beli kios yang pinggir jalan tuh. Yang bisa didorong. Jadi aku pengusaha itu lah aku. Tapi Tuhan nggak berkehendak ke situ. Jadi aku nggak ada pernah bercita-cita untuk jadi penyanyi. Aku nanya sama Tuhan. Kalau memang di musik jalan hidupku, harusnya kau kasih jalan yang cepat. Jangan kau bikin aku menunggu. Karena aku lagi mencari jati diriku di mana. Aku mau jadi apa gitu. Namanya sendiri itu kan siapa yang mau kau tanya? Maksudnya emang berarti abang pada saat itu nggak ada istilahnya tuh sekarang kayak support system anjir. Abang Kalau zaman dulu jangan ibaratnya gini, makanya aku bilang laki-laki lah aku bilang ya. Nanti dibilang aku bencong kan. iyalah. Iya. Ibaratnya kalau laki-laki, kalau aku dulu ya. Ibaratnya aku putus semua hubungan itu sama keluarga aku. Aku memang yang putus. Supaya aku tahu rasanya hidup itu seperti apa. Tapi bukan putus untuk selamanya. Itu terbuktinya ada itu. Kalau ditanya keluarga aku benar. Itu aku orang. Karena pada saat itu abang mau mencari jati diri abang. Jati diri, terus iyalah salah satu jati diri sama tujuanku untuk hidup itu apa sebenarnya gitu. Aku mau jadi apa? Nggak mungkin aku tanya bapakku, aku mau jadi apa pak? Buat aku itu nggak laki-laki. Jadi kau harus menentukan, itulah prinsipku ya. Tapi beda-beda Jorma. Iyalah. Tapi aku dulu gitu. Nggak mungkin ku tanya abangku, menurutmu aku mau jadi apa? Nggak mungkin. Berarti bisa dibilang nggak sih, maksudnya kan karena abang pada saat itu kan ya abang terjun ke jalan. Ya. Bisa dibilang nggak sih kalau abang tuh jadi penyanyi karena ya terlanjur udah nyanyi, ya udah jadi penyanyi aja gitu gak? Nggak juga ya? Tetap aku dulu bercita-cita pengen jadi dosen. Karena termotivasi juga. Dulu waktu SMA itu aku paling bandel. Kalau SMA aku bandel. Kok bisa bang pengen jadi dosen? Karena ada guru kami dulu, guru matematika sama bahasa Inggris. Iya. Aku suka bahasa Inggris sama matematika. Boleh. Tapi benci dengan fisika, kimia, nggak suka aku. Gitu. Oh. Jadi contohnya dulu kalau kita masuk kelas itu, good morning everybody, before continue lesson, study the first, kayak gitulah. Tapi kalau ke situ aku suka. Jadi kalau guru bahasa Inggris kami udah masuk itu kayaknya belajar itu happy lah. Oh. Mau salah pun aku nggak akan marah dia, karena mental dulu ibaratnya anak ini berani nih. Jadi dia sering kasih duit itu, kasih duit uang jajan. Jadi aku berani juga. Permintaannya simple, ibaratnya aku kasih uang jajan di pen. Dulu aku panggil Peno. Tapi kau harus jadi guru ya soal nggak mau lah aku bilang harus jadi dosen aku. Jadi dari situ kayak termotivasi lah. Oh. Aku orangnya bodoh kok di kelas itu nggak suka aku belajar. Ibaratnya ada kawanku suruh catatkan dulu. Nggak mau aku. Karena malas, bosan. Ada prinsipku dulu belajar itu aja. Bolak-balik pelajari, bolak-balik. Jadi otak aku itu kayak blank. Tapi kalau ada yang asik, ibaratnya memang mungkin itu pengaruh faktor otak kanan kali ya. Orang banyak, jugulnya, bandelnya gitu. Nggak mau diatur lah. Malas gitu. Ya berarti
kalau kita susun alurnya lah Bang ya. Iya, susun. Alurnya berarti dari Abang itu awalnya mau jadi dosen. Iya. Iya. Ya katakanlah, maksudnya kenapa Abang berhenti mau jadi dosen? Kalau misalnya Abang mau tetap jadi dosen, harusnya kan Abang tetap Berusaha mungkin berusaha ya. Iya. dong. Iya. Iya. Nah, kenapa bisa berhenti mau jadi dosen? Ya ada tadi faktornya kan nggak nyampe itu tadi. Oh iya, iya. Karena aku sebenarnya mau jadi dosen, Hmm. tapi di setiap perjalanan itu ada proses, Oke, betul. ya kan? Pada saat aku meniti karir mau jadi dosen, aku ibaratnya karena kita punya bakat, itu sekali itu contohnya tuh, aku pernah kuliah contohnya di Medan itu ada kuliah, jadi aku di situ kerja juga jadi kayak artis kampus lah, Oke. nyanyi gitu. Padahal aku nggak terlalu hobi sama nyanyi, tapi karena ini bisa keahlianku, ya udah masuk aja. Biar ibaratnya minimal uang kuliah lunas itu. Oh. Jadi ya kan. Oke, terus? Tetap ya patokan utama itu pengen jadi dosen juga, harus tamat kuliah lah gini. Harus inilah S2, S3, pokoknya kejar terus gitu. Tapi nggak kesampaiannya itu karena prosesnya ini gini. Aku kan udah sempat memutus ibaratnya Ya. aku mau sendiri nih menjalani hidupku, menata hidupku itu seperti apa, kayak puzzle itu kayak yang ini dulu kayak gitulah. Ternyata di prosesnya itu aku sempat ini goyang lah, katanya goyang. Adalah goyang. faktor-faktor A-nya. Faktor gitu. A, B, C, D, E, F, G. Iya, jadi goyang. Di situlah pergumulanku tadi. Karena ada kan ibaratnya contohnya goyangnya ini kan ada kenakalan remaja, ada faktor ya itulah banyak lah ya. Paling dramatisnya dulu kalau aku di kampus itu simpelnya karena wanita juga ya ada. Ibaratnya dia suka sama aku tapi dosen ini suka sama dia. Karawan juga ya. Gimana sih maksudnya? Jadi kayak agar-agar itu aku tipikalnya tuh kalau nggak nyaman Iya. mau seberapa besar pun keuntungan itu kutinggalkan. Buat aku duit itu nomor satu tapi nggak nomor satu kali. 1,5 berarti. 1,5. Maksudnya kalau udah nggak nyaman sama. Aku ada cita-cita nih sebenarnya kan. Harus ku selesaikan ini. Tapi karena aku udah nggak nyaman di sini. Itu setiap kalau masuk kayak ditekan. Tapi ditekannya itu nggak profesional ibaratnya. Dari situ lah aku putuskan. Kayaknya harus ku tinggalkan kampus ini. Turun lagi aku ke jalan. Oh. Ya kan? Sebenarnya kan udah sempat aku berhenti dari jalan. Iya, iya. Iya. Nah, contohnya gitu. Tapi naik lagi aku ke jalan pada saat aku berhenti dari kampus ini, turun lagi lah aku ke jalan. Jalan lagi. Oh, di situ kayak belajar lah aku lagi apa yang harus kulakukan gitu. Jadi aku kerja. Dulu pasti kaget kan tuh. Apa tuh? Aku cerita Pak Si Bob ini pengalaman kita sharing lah. Iya, Ya. sharing lah, sharing. Ya. Jadi dulu di Medan itu kan keras-keras orangnya, pengamen. Mungkin sampai sekarang juga masih keras ya mungkin. Gak tahu ya. Cuman pada saat itu ke Medan aku kamplas dulu. Diusir aku. Apa Justru sama pengamen. pengamen juga. Oh. Karena aku dulu terkenal orangnya si gogo suara. Si Gogo. Apa tuh? Apa tuh artinya? Suaranya kuat. Oh. Jadi kalau kami itu kan ngamen sih contohnya nih kalau di terminal tuh rapat tuh mobil. Kalau di lampu merah rapat tuh mobil bang. Jadi contohnya kan. Iya. Jadi kalau aku udah berdiri di situ, yang di sini nggak ada artinya mereka ngamen. Oh. Karena yang kedengaran mungkin Rasa sesal. Jadi harus kedengaran sebelah sana. Jadi kalau aku udah nyanyi dulu, nggak mau aku semua harus dengar kayak gitu. Ada sifat iya, sombongnya ada lah. Masa nyanyi nggak kalian dengarkan bodoh amat. Pokoknya buatku kalau aku nyanyi kalian harus dengarkan gitu. Ibaratnya gara-gara itu ya nggak nyaman orang itu. Dikasih lah kayak inilah uang rokokmu gitu. Pindah ya kau. Pindah lagi aku tuh lampu merah yang satu lagi. gitu juga. Kayak gitu. Sama lu. Nggak boleh sebut nama, adalah kawanku dulu. Sebenarnya anak usu etno. Oh, oke. Ini pintar nyanyi orang itu kan. Saking kesalnya orang itu di kayak ini ya, dipikirnya cuma dia yang bisa nyanyi kuat gitu. Ada kayak gitu lah. Terus mereka coba itu nyanyi kuat. Nggak bisa. Itu yang lampu merah. Tetap aja kalau udah masuk aku udah sendal. Itu pasti mati.
gitu. Karena mereka nggak, karena kalau orang itu biasanya nyanyi, aku masih ingat tuh, dulu ada teman gitu orang Samosir tuh. Tidurlah kau kayak lembut gitu. Aku nggak bisa tuh. Namanya kita ngamen di jalan kan. Iyalah. Mobil ngomong, bodo amat gitu. Jadi aku satu sisi pindah aku ke Simpang Pos. Oke. Di Simpang Pos itu kan luas itu, Bob. Simpang Pos ini apa tempat ya? Medan. Nama tempatnya Simpang Pos? Iya, lampu merah. Oh, oke. Lampu merahnya 4 nih, jadi luas. Oh. Jadi aku mau dari sana ke sini bebas. Ya kan? Ternyata di situ kebanyakan orang-orang banyak pengamen, anak-anak nggak sekolah tapi kayak banyak lebar tuh. Mulu alak badak madu daerah mau nama manguluan gitu. Karena umur-umur anak masih umur-umur udah ngamen gitu. Di situ aku terpukul aku. Terpukul ya. Aku ngamen ke sana kayak aku kan kuliah sambil kuliah. Iya. Iya. Orang itu sekolah SD, ada yang SMP. Jadi, tapi perasaanku nggak nyaman karena suatu saat itu aku nyanyi lah bahasa Inggris. I won't give up gitu. Oh, even terus dia bilang, "Bang, itu lagu apa?" Di situ. Kau lahir di Medan, kau nggak tahu lagu kayak gitu, berarti kau kayak mana hidupmu, aku bilang. Terus nggak bisa baca. Oh. Contohnya gini tuh, pernah kami ditangkap polisi. Bukan apa namanya, tim pemburu preman. Tim pemburu preman dulu. Ada ya? Ada dulu. Jadi kami diangkut, lagi ngumpul diangkut. Ini nyata deh, aduh lucu kali sumpah. Itu yang bikin aku kayak, kok gini ya hidup itu ya gitu. Di situ aku terpukul. Maksudnya kami ditangkap ada tuh 15 orang. Banyak juga ya? Iya, 15 orang. Anak-anak ada di SMP, ada SMA. Terus kan dikumpulin tuh dalam satu ruangan. Aku dulu masih anak pang dulu. Oke. Iya. Jadi gayanya aku dulu kayak tenang tapi memperhatikan semuanya gitu lah. Aku tipikalnya memperhatikan. Dulu aku orangnya tenang, pendiam, sekarangnya gecor. Serius. Karena dia lihat lah, jadi udah dikumpulin kami, kan polisi ini kan pasti nggak tahan lah tuh. Ya. Anak jalanan kau kumpulin di satu ruangan pakai AC, mati kau. Kenapa bilang? Kenapa? Baunya itu tuh. Bayangin lah, kami pengamen di bawah matahari. Kupikir karena dingin atau apa, Bang? Bukan. Yang dingin dicampur sama bau nyengkaknya. Jadi baunya itu jadi kita nggak tahu. Jadi polisi itu langsung apalah ini pikirnya kan. Dipaksa lah kami. Cepat-cepat data katanya. Itu kan waktu pendataan itu kan kita tulis nama, tanggal lahir, tempat tinggal. Harus jelas itu. Terus nama wali gitu. Oh, biar dibalikin gitu ya? Iya, tunggu tuh ya. Oh, iya. Oh, boleh bang. Oh, sambil minum juga. Tapi memang. Markanya disediain nggak diminum. Jadi singkatnya itu kami tulis lah. Bayangkan lah, ditanya ya kayak gini. Sama kawan yang satu lagi, SMP juga. Masih ingat aku itu, 2013, bulan 9. Bulan 6, bulan 7 lah itu kayak. Wih, aku lahir tanggal berapa kan? Aduh. Jadi ya kawannya yang satu lagi ini agak nakal juga tuh, agak jugul juga Bob. Iya. Dibilang ya kau lahir tanggal 7 bulan 7 2023. Aku masih diam aku kan. Kayak mana ini? Terus polisinya datang, dipanggil langsung, diminta lah sore ini. Panggil langsung. Oh, kelas berapa? Kelas 1 SMP. Kau lahir tahun berapa? Bulan 7, tanggal 7 2023. Asli stres lah polisinya. Kayak mana ini? Itu kan. Di situ lah. Baru apa, Bang? Baru mencret. Iya. Baru Bayangkan brojol. Le. Saking dia, kalau dibilang pemakai dulu enggak. Aku tahu lah, kenal aku semua orang anak-anak jalan di situ. Oh. Tapi memang di banyak IQ-nya juga tinggi-tinggi, cuman karena kurangnya pendidikan lah. Oh, ya. Jadi mereka nggak tahu gitu. Dari situlah aku mulai berusaha sendiri. Yang dulunya aku nggak terlalu tertarik musik, kayaknya ini
Harus ibaratnya gini, kalau kau mau ngajarin seseorang, kau harus mengerti dulu apa yang harus kau ajarkan. Iya, Iya, benar, betul. benar. Jangan kau sok-sok ngajarin orang tapi kau nggak ngerti gitu kan. Iya. Nah, jadi kayak gitulah. Mulailah aku terbuka itu hati untuk membuat suatu kayak komunitas anak jalanan di situ. Tapi aku nggak mau jadi ketua. Adalah aku pilih kayak ada ketuanya. Tapi aku jadi tim pengajar mereka. Jadi dulu kami kayak ada itu. Mungkin di Medan itu cuman kami lah, orang Simpang Pos itulah yang pertama buat seperti itu. Komunitas ini ya. Bukan. Struktur mengamen itu seperti apa? Maksudnya struktur mengamen? Pada saat aku masuk ke situ, yang Muslim hari Jumat kau nggak bisa ngamen. Oh, Sistemnya gitu. ada jadwalnya gitu. Oke. Pokoknya setiap sholat jangan kulihat kau di sini. Oh, Kalau Kristen jangan pernah ada yang ngamen Hari Minggu. pagi-pagi. Kalau jam 3 ke bawah oke lah untuk cari-cari makan gitu. Tapi minimal kau harus absen sama aku. Kau gereja tuh enggak, mana buktinya? Terus yang anak sekolah harus ada suratnya dari sekolah masuk atau enggak. Kalau enggak aku jumpain sekolah sama bapakmu. Gua bilang. Oh, jadi maksudnya ya kalian nyari uang boleh, tapi jangan berandal juga gitu maksudnya. Oh. Mungkin kalau lihat orang lihat ibaratnya gini tuh, kalau mulai ibaratnya kalau dilihat orang tampangku nggak yakin. Tapi itulah aku terapkan dulu untuk anak-anak itu. Ibaratnya dan itu syukur-syukurnya itu dilakukan. Ada pun di situ yang besar-besarnya yang bendel-bendelnya nggak main lah kok sama aku ibaratnya bukan karena aku jago. Tapi ya karena kalau aku Kristen ya, karena aku percaya ya. Kuat aja. Karena udah pernah aku dibikin kayak mau dicolok gitu. Ini kan kita bicara jalanan ya. Mana? Cuma gara-gara kayak gitu. Karena mereka kan pasti nggak nyaman. Karena di Simpang Pos itu banyak dulu copet. Tapi setelah kami ke situ, jangan coba-coba nyopet di situ mati kau. Karena dulu kan kerjasama. Kalau di jalanan itu kan ada kerjasamanya kayak copet kerjasama pengamen, sama supir angkot, copet sama supir angkot. Ada itu kita nggak boleh bohong lagi lah. Ibaratnya itu udah rahasia umum lah itu. Tapi tergantung masyarakatnya kan. Jadi karena aku kayak gitu, bikin aturan kayak gini ada copet, pokoknya tangkap, aku tanggung jawab gitu. Tangkap, jadi lama-lama bersih-bersih lah Simpang Pos itu kayak anak-anak juga ngamen itu harus pakai kemeja. Pakai sepatu, pakai kemeja, harus mandi. Serius. Tapi teratur gitu ya Bang berarti? Teratur. Karena kita mau, ada prinsipnya. Nggak mungkin orang bisa khawatir kalau nggak kasih makan dulu. Itu prinsip anak jalanan. Karena dulu aku kan masih kerja. Masih kerja lah di kampus. Jadi ada gaji tuh ibaratnya. Nggak banyak, tapi ada lah. Jadi setiap bulan itu aku pergi kayak beli burger. Apa tuh? Baju-baju itu ya? Baju bekas. Baju bekas itu bang. Oh. Kayak thrift sekarang. Oh, kayak oke. Nah ya kayak gitu, baru kasih. Terus pernah aku menganggap orang itu adalah diriku sendiri. Jadi aku pernah tinggal sama mereka itu. Karena aku ada kontrakan sebenarnya. Tapi aku nggak pulang. Jadi aku tinggal di Simpang itu. Ada rumahnya itu kayak salah pijak aku tuh hancur. Serius. Nggak aku tambah-tambahin ini. Jadi ada kayak rumah kosong. Daripada bayar. Di situ udah tinggal. Ya kan? Anak-anak jalan ini. Tapi kau salah pijak dikit. Jebol. Barang itu bos. Brek gitu. Karena itu kayak udah bangunan tua gitu. Oh. Jadi situlah mulailah aku bongkar. Aku kasih makan. Kalau dibatnya setiap ada itu kayak sebulan sekali kami kayak ada Muslim itu ada kayak yang muslim kayak ada syukuran gitu. Kalau Kristen ada kayak makan aja. Habis itu kayak kami bikin arisan tiap hari sebulan sehari 10.000. Jadi karena itu kayak positif lingkungannya orang-orang tua yang sekitar sini mulailah terkenal lagu waktu itu situ. Siapa itu gitu. Jadi kayak pengaruh lingkungan itu yang kuciptakan yang anak jalanan ini dulu kayak nggak ada aturan. Nggak ada aturan nggak. Sampai yang udah tua-tuanya sampai ada dulu temanku anak pang masih nggak rasa dia si Edi namanya. Itu ingat kayak aku. Itu nakal dulu tapi ketemu sama aku kayak Naruto lah ya. Oh. Dia bisa jinak lah. Karena
dia namanya orang anak pang itu kan kebanyakan orang-orang yang punya ya. Oh iya. Ya masa sih bang? Iya. Karena aku pernah punya dia biasanya. biasanya kalau anak pang yang miskin itu biasanya itu karena ikut-ikutan. Oh ya benar. Karena jadi anak pang lari lagi nanti ke situ. Karena jadi anak pang itu kan nggak gampang, nggak kayak seperti dilihat orang. Cuman anak pang itu kayak bikin gayamu kayak gini udah jadi anak pang, enggak. Iya. Anak pang itu ada prinsip hidup juga. Iyalah, Nanti maksudnya masuk kan- kita ke situ. Soalnya kan kayaknya orang-orang tuh udah salah menilai Anak pang pang gitu nggak itu, sih, ya kan? iya. Dia awalnya kan nilai, sebenarnya nggak kayak gitu nilainya, nggak jelek. Iya benar. Jati diri juga itu. Iya. Pernah lah aku coba Indonesian Idol. Tahun berapa nih? Ah, Masih 2023 juga? Enggak, udah lama sebelumnya itu. Oh. 2010-an lah. Berarti sebelum ke jalanan malah? Iya, itu yang begini itu kayak abangku lah dulu. Tapi kayak dipaksa. Ayo lah gitu. Iya. Nah, Oh. dipaksa lah, Bob, ya kan. Kayak abangku kan penyanyi juga dulu. Ikutlah kau gitu. Nggak tahu-tahunya kayak lolos ke. Jadi kadang yang nggak niat ini memang kadang-kadang Iya. jadi kuda hitam. Jadi kayak kok bisa lolos ke Jakarta. Cuma waktu itu kan masih bandelnya. Adalah itulah lewat lah itu kan. Oke. Lanjut lagi. Masalah Kayak lain. The Voice, Indonesia Mencari Bakat, aku coba. Udah coba semua ya. Expector itu nggak aku coba karena tahu diri aku dulu posisinya. Posisinya itu sainganku dulu itu waktu itu orang Batak kayak Sinopi tadi nggak mungkin lah bos. Kalaupun masuk aku dari Medan ke Jakarta, nggak mungkin lah. Batak nanti langsung berapa persaingannya ketat ibaratnya. Iya. Jadi mengalah lah aku. Mengalah, mungkin tahun berikutnya. Kan di Simpang Pos ini udah di tempat kami ini kayak udah semua lah orang bilang. Masuk lah bang, misalnya kayak ikut lah bang pencarian bakat gitu lah. Sampai mama kalau lagi nyanyi gitu. Tapi aku kayak, nggak usah lah. Didaftarin aku. Daftar semua? Ada temanku dulu. Oke. Tanpa sepengetahuan gitu. Iya. Jadi nggak tahu aku. Daftarin lah aku kayak malam-malam itu habis ngamen kami diajak aku makan. Habis makan itu kayak main tuo lah kita gitu. Main apa? Main tuo. Main Apa judi. namanya? Oh. Menjudi lah. Main judi kayak enggak main judi lah, kayak main lah gitu. Main seru-seruan lah gitu. Ayo bilang main itu. Setelah itu nggak tidur kami tuh. Nggak tidur, jadi bodoh-bodohin lah. Bilang antarkan aku pulang. Antarkan lah. Markas Agara dulu. Tapi udah kerja sama orang itu semua. Tapi sebelum kontar kan makan dulu kita sarapan gitu. Habis sarapan kan. Cuman aku. Itu yang ku curigai. Oh. Ngapain orang ini? Cuman aku. Ngaku aja lah. Motornya ini, keretanya ini pun turun gak ada remnya. Berangkatlah kami dua. Parah kayak sih. Dulu masih ingat aku audisi API, Akademi Fantasi di Indosiar itu kayak di Hermes. Di Medan. Diantar lah ke situ. Kayak malah cara menolak coba. Diantar aku ke situ, sini KTP-mu katanya. Hah? Fotokopi, ini berkasnya, kau cuma ngantri aja kau katanya. Jadi ngantri lah kami. Ngantri, ini lucu cerita itu. Berarti masih belum tahu nih? Udah tahu lah aku, udah langsung dibilang orang itu lah. Oh, oke. Mana katanya? Kayak gini, minta tolong lah, udah capek kami bikin ini gitu lah. Oh pasti lolos nih itu, yakin kami kayak gitu lah. Jadi perasaanku orang ini yakin kali, nggak ini. Gitu. Tapi menghargai, karena mereka sampai nggak tidur. Jadi kan kalau di Hermes itu nggak bisa sembarang duduk tuh. Kau duduk berarti harus pesan. Oke. Hermes ini apa? Kayak Hermes itu kayak rumah, bukan kayak mall tapi itu lebih ke tempat ininya. Jadi kalau ada ke restorannya itu, ada bangku situ. Kalau kita duduk kita harus pesan. Oh, jadi di moto ada Kayak mall restoran juga, namanya. Bob. Tapi kayak mall apa gitu nggak tahu aku. Kayak semi mall gitu nggak tahu lah. Tapi kayak gitulah dia ya. Habis itu. Jadi karena takutnya mereka duduk itu di bawah tangga itu. Oh. Karena itu lift di bawah lift. Apa namanya ini? Eskalator ya. Eskalator. Nah. Ku tidur deh bos. Gue liat ngapain orang ini di situ. Itu yang bikin aku.
Oh. Niat. Wih, orang ini semangat kayak ngantarkan aku gitu kan. Terakhir masuk aku udah lapar, nggak tidur, masih semangat orang itu. Disitulah aku mulai terbuka lah hatiku. Kalau ini mah gampang ini, Iya. pasti masuk ini gitu. Mulailah di situ bermainlah otak aku, perasaanku kayak gitu. Karena aku udah lapar, udah lama aku ngantri. Udah Ini ngantri apa ini? audisi. Oh iya iya. Jadi di situ aku diantarkan mereka itu untuk audisi. Tapi aku nggak bawa apa-apa. Jadi uang pendaftarannya kan ibaratnya semuanya orang itu yang ngurus. Oke. Aku cuma berdiri ngantri gitu. Tapi lama tuh. Ribuan orang kan. Oke. Caranya kayak mana tuh? Aku tahu. Mana? Makanya lain kayak ibaratnya penting juga jadi orang licik memang. Aku gitarku nih. Bayangkan lo kecil, kawanku di depanku bawa tinggi, aku kecil. Iya. Udah lapar, matahari lagi. Emang di luar? Ya kan jalan di luar pertama tuh kayak gini-gini bikin. Bener. Udah jalan lama kali 1 jam. Gua ambil lah gitar. Ada di depanku tinggi putih, ganteng lah itu kawan itu. Saking ku begini kan udah pakai gitar kayak pok. Marah-marah tuh. Ribut lah. Aku diam aja aku. Kau itu katanya. Hah? Kau itu katanya. Apa aku bilang? Pura-pura beok lagi kok. Sampai 4 kali bilang kau itu. Kuangkat. Kan gitar itu kayak gini nih. Kuangkat badannya gitar ini kan kena itu gagangnya itu. Oh iya. Aku bilang, tak. Tapi aku pura-pura nggak tahu. Cuek aja gitu. Kuangkat gini tak. Berdarah dia. Iya. Marah dia. Tuh. Pasti dong ribut dong. Ribut. Dah security. Betul, ditangkap lah aku tuh. Ini kok masih ingat aku orang center dia. Orang mana kok? Center. Aduh, kenapa aku harus ketemu orang center gitu? Jugul-jugul, bandel-bandelnya udah ketahuan lah gitu. Keras kepala gitu. Marga apa kok? Marga Bandung. Aduh, dia marga Tambunan. Apa tuh? Ada ikatan apa kalau kayak gitu? Tulang. Siapa yang tulang? Abang Aku. atau dia? Oh, abang. Dia harus manggil tulang sama aku. Oh. Iya, dia kayak mana ya gitu. Ya ini lebih biar aman. Kau nyanyi dulu kau ke depan. Jadi kan tuh kalau kita di situ ada panggung, ada panggung disediain. Itu ditanya siapa yang mau nyanyi gitu. Yang di dalam room. Ini udah di ruangan. Tapi kami kan masih di luar. Oke. Karena masalah ini tadi, aku ditarik ke dalam. Langsung itu. Iya. Tapi bukan untuk antri, mengurus masalah ini. Iya. Lu ngerti nggak? Biar damai lah. Masih ingat aku Marga Damani rupanya yang kupukul ini. Orang Pekanbaru, ganteng orangnya, tulang kupul ya kan. Tapi jadi berkawan lah kami. Terus, oke kayak mana gitu? Kau nyanyi dulu kau. Udah kecil kau baik kalau otakmu licik kali gitu. Oke, aku bilang. Nyanyi lagu ke atas panggung itu kayak ada panggung nyanyi lagu. Laguku itu kayak Nicky Astria dulu. Itu lagu andalan lah dulu. Kalau ngamen juga. Dunia ini. Tapi sebelum itu udah aku panggil juga. Aku mau nyanyi nih kalau ada orang Siantar sini jangan ada banyak yang bersandiwara ya. Ngomong gitu aku. Kalau ada orang Siantar di sini ikut audisi, tolong dihentikan dulu sandiwara. Lu kenapa bang ngomong gitu? Karena orang Siantar itu kan licik. Maksudnya biar kita makin dekat lah gitu. Teriak lah orang itu. Gitu. Berarti banyak nih orang Siantar gitu. Makin pede lah kan. Nyanyi lagu. Pas aku nyanyi, Tri Utami lagi ngerokok. Siapa? Tri Utami di atas. Jadi Oh. lagi lihat. Pas kali bos memang udah waktunya dikasih Tuhan itu. Selesai aku nyanyi, minta tambah dong. Tambah satu lagi, tambah kata. Oke, aku bilang. Nyanyi lagi Sandoro dulu. Setelah nyanyi lagu itu, nggak lama tuh, langsung dipanggil aku. Dipanggil sama security, kau kayak gini. Jadi kayak emang udah jalan Tuhan kayak ya nggak tahu ya. Jadi kayak ngelewatin yang badai ini tadi, capek kayak gini gitu. Aku Harus langsung bikin masalah dulu ya. Masalah dulu tapi. aku langsung masuk audisi yang petak pertama.
Masih dikit aku nyanyi Bob. Jambrut itu. Aku di sini. Itu kan kuat. Wait. Parah, ngapain kau? Gitu. Kan kalau audisi itu gini nih. Dulu audisi kami itu ini ruangan, sini 3 juri. Sana 3 juri. Oh, Di oke. tengah-tengah mungkin. Tapi kan batasnya itu cuman kayak sekatan kayak kain lah gitu kan. Ya pasti kan kedengaran ini semua. Iya. Jadi pas aku nyanyi, ngintip itu. Apa itu? Dikirainnya main-main. Padahal memang suaranya yang kayak gitu. Gitu. Lah, berarti seruangan ada dua sekaligus yang audisi gitu. 6. Oh, 6. Jadi ini kayak inilah ruangannya. Jadi disekat. Di sini 3, di sini 3. Ada 6 skat lambung gitu. Ah, jadi aku masuk ke sini, ini kedengaran ke Semua. jadi bingung kan. Kayak kita itu kan ada mic-nya juga tapi agak jauh tuh. Oh, iya. Yang kerekam itu kayak ini siapa sih ini kayak gitulah. Jadi yang di sebelah-sebelah itu juga udahlah. Langsung masuk lah itu. Berikutnya masuk aku ke audisi berikutnya lah. Udah langsung aja dikasih itu kayak kartu itu. Kau nanti langsung ke sana diajak ke situ. Singkat ceritanya aku langsung ke juri utama lah. Masuk aku juri utama, ketemu lah juri Jakarta gitu. Di sini juri Jakarta itu berarti udah Trie Utami, kayak Bunda Maya, udah nasional lah gitu. Jadi pertama masuk aku tuh, ini lucu kali loh. Makanya kalau orang kampung kita memang harus belajar. Iya. Masuk aku, yang di komen pertama tau apa? Jalanmu. Jalan aja. Apa jalannya gimana, Bang? Aku jalan itu kayak mana jalanan. Kayak Kayak yang karena ngomong gitu. kayak mau ngapain gitu. Bawa kayak mau deh rambutmu kayak rambut kuda, inimu kayak gini. Kena mental lah kan. Tapi enggak, itu ibaratnya santai aja aku diam. Ulang sampai 3 kali tuh. 3 kali lah aku disuruh bolak-balik Jalan. Cuman jalan doang. Ini mau nyanyi tuh foto model. Kan ini begitu kan. Tapi yang asik itu mereka ketawa. Oh, iya. Jadi kan udah tahu dong, didengar dong suaranya dong. Kamu nyanyi lagu apa? Lagu Jambrut bilang. Yang mana itu? Kabari aku. Oke. Cuman dikit aja dengarnya. Aku di sini. Penyanyi rock nih. Udah. Nyanyikan dulu lagu Raisa katanya. Apa nggak mati aku? Yang nggak pernah aku pelajari. Kan Raisa kan kayak R&B, semi jazz lah ibaratnya. Cududu gitu. Apa lah yang aku ingat waktu itu? Dipaksa lah. Pokoknya harus bisa lagu Raisa. Karena waktu itu Raisa lagi up-upnya itu. Iya, lagi. Nyanyi lagu. Ku dibilang. Tapi nggak hafal, ku karang-karang lah tuh. Oh diam lah daripada ku campakkan kau. Dia bilang cerita. Tapi itu bukan marah, tapi kayak saking kesalnya dia. Karena memang dipaksa kan. Kan udah ku bilang tadi nggak bisa bu, ku bilang. Ih ngelawan lagi dia bu. Di situ kayak ketak lah semua orang. Ih ngelawan lagi dia bu. Udah kayak gini lah, lain lagu Batak lah kau katanya. Oke. Akhirnya apa nyanyiin Bapak? Aku tuh nyanyi lagu itu. Cuman itu yang ku tahu lagu Batak yang paling ku suka waktu itu. Karena sering nyanyiin orang lah mungkin. Boa saiko pajupang, HP iko marsirang. Itu kau nyanyikan full gitu. Memang aku nggak hafal-hafal, tapi kan orang itu nggak ngerti pasti. Aku bilangnya, udah. Itu langsung masuk tuh. Langsung dijumpain produser 3 aku. Sampai ketemu lagi di Jakarta ya. Udah pasti masuk aku ke Jakarta. Padahal masih ada audisi berikutnya lagi. Tapi udah dikasih tahu sama aku. Itu berarti ya udah aku bilang tadi jalan Tuhan lah kayak. Kenapa gitu om bilang? Aman udah. Dari segi kuliah aman lah itu. Yang penting sekarang kau baik-baik kau latihan gitu kayak penampilan kayak jalan tadi kan. Oke. Jadi audisi berikutnya itu nggak takut lagi aku. Ini kan Sampai kita ke Jakarta. Belum di Jakarta Bob. Jadi kayak ya sampai ke Jakarta sebenarnya aku udah yakin Iya, aku udah yakin kalau mungkin ya. karena udah dikasih tahu duluan. Sama produser yang ke Medan itu produser utama yang ketiga ya kan. Oke, gue bilang. Tapi jangan jadi karena kita masuk jadi sepele gitu.
Dibilangnya gitu, jangan karena kayak ini tapi kau jadi kayak main-main gitu. Nggak boleh, tapi harus tetap nunjukin kualitas. Iya. Oke. Lucunya kau tahu gak terus? Yang namanya jalanan nggak ada celana yang beres. Nanti maksudnya Apa tuh? celana kan robek-robek semua. Oh. Tiba lah nyanyi di panggung. Udah masuk TV nih bos. Yes. Bangga kalah ya kan. Ibaratnya 10 besar lah di Medan itu. Tampil di TV nih. Kalau kawan-kawanku satu kampus, satu apa. Udah datang lah ke rumah. Wush, masuk ini bos. Tahu-tahu ya tuh. Celana aku nggak ada. Aduh Tuhan. Karena kan nggak bisa. Cuman tinggal satu lah celana. Gak mungkin aku pakai celana keper kan nyanyi, Bang. Lagu rock. Tapi nyanyi celana keper gak mungkin juga. Celana tisu itu. Iya. Kayak mana gitu. Ada celana aku turun salju, masih ingat kayak gitu. Celana andalan itu. Memang gak robek-robek, tapi resletingnya rusak. Malah makin parah ya. Jadi praktekkan lah tuh ya. Aku masih ingat aku lagu ini. Cintaku lebih besar dari cintanya. Kan harus pakai acting. Kan ada tuh di depan kita itu kayak yang ngarang-ngarahin. Apa sih namanya bang? Oh. Gitu kan. Iya. Karena aku kayak gini terus. Kan posisiku gini nih. Tanganku gini. Cintaku. Ekspresi dong. Gak mungkin aku kayak gini. Karena dia suruh lagi aku bajunya masukkan ke dalam. Aku masih ingat itu tuh. Bajuku warna kuning. Kebesaran lagi. Dulu udah kurus kayak anak pang bos. Sleting. Rambutku dulu di sini botak, kayak botak. Oh iya. Jadi ini kayak Iya. kurus, cungkring, dikasih baju yang kobang besar tapi masukin ke dalam. Celana dan sleting rusak. Jadi bajuku itu ditempel sampai 7. Baju Masukin dulu kaos, baru kaos lagi. Oh biar berisi gitu. Baru kayak rompi itu apa sih namanya itu kayak itu. Iya. Masuk lagi. Tambah lagi kaos itu pun tetap ya masih besar. Udah lipat lagi kayak gini. Pas lah kayak paruh tahu takai. Lipat gini kan. Bus dalam lagi. Tapi memang kalau untuk sesuai ke roknya masuk. Cuman karena posisinya tangan ini tadi gak bisa gerak, udah aku bilang sama dia, janganlah kak, jangan bus dalam nih kak, bahaya nih bang. Bahaya nih. Karena aku gak ini bang. Jadi ujungnya gimana bang? Ya udah aku tahan kan. Nggak jadi bus dalam. Bus dalam. Ada masih videonya itu kayak gini nyanyi. Cintaku lebih besar. Nyensor lah. Iya, jadi kayak menjaga supaya manual. karena sebenarnya kan nyanyinya juga kan jadi kayak kebagi pikiran. Oh iyalah. Nanti ini ke refill. Iya. Jadi kayak udahlah. Jadi tapi udah yakin juga karena udah ada omongan itu tadi nggak terlalu takut lagi aku santai aja lah, yang penting nyanyinya oke kayak aja nggak ini. Lanjut lah. Itu kan pengumumannya itu di radio tuh. Di radio? Kita dipanggil ke radio, diumumin jam 1 gini. Oh. RRI Medan waktu itu. Kami dipanggil sana, diumumin lah. Yang masuk dari Medan itu 5 besar. Aku pura-pura acting lah kan. Aduh masuk gak gue, masuk gak gue. Padahal dalam hatiku bodo amat. Tapi pintarnya, aku posisi kelima dibikin. Gak pertama langsung sebut. Jadi orang itu wah gitu ya. Aku santai ya gitu. Kayak enggak ada, kayak yang kalian ngomong kemarin lah, kayak abang kok nggak ada ininya, apa namanya, bisa kayak gitu, kayak nggak ngerasain apa-apa gitu. Jadi actingnya aku kayak gitu sampai masuk flat, sampai masuk lah ke TV. Kan kita kalau nyanyi itu kayak di audisi itu kayak itu banyak bikin PT. Apa tuh? PT itu kayak sebelum nyanyi nih, kita saksikan Iwan cek disulap bergaya kan. Oh. Paling Ketawa cara ini. karena banyak kali tuh mau nyanyi ribet kali, udah tanya lagi
"Hah, apa tujuan Anda untuk ini gini-gini?" Kayak mah pertahuta kan, ya nggak pernah lagi. Kasih aja muka aku plan. Hah? Nah. Saking gedenya, ini kok tolol atau apa sih katanya. Saking dia kayak marah gitu. Karena aku gak mau jawab kan. Ibaratnya gini, lagunya aja belum kuhafal. Kau suruh aku gak hafal skrip yang segitu kayak gitu. Nanti kok ditanya kayak gini ya. Hah? Hah? Oh, mampus kau. Ujung-ujungnya sama kayak yang tadi. Ibaratnya kayak gini. Kami ada acting, pesertanya itu turun dari mobil. Iya. Bisa salah aku. Jadi perasaan gitu. Mau nyanyi pun ribet kali, mau latihan pun ribet kali. Ya, bener. Cuman turun dari mobil gitu. Maksudnya Ada skripnya gitu. ada skripnya turun dari mobil harus kaki kanan dulu. Parah itu. Jadi kita yang nggak pernah bisa diatur, Iya, iya. itu sakit kali sumpah. Udah nggak bisa merokok. Yang tidur biasanya hidupku aku yang ngatur gitu. Tiba-tiba semuanya diatur pakai langkah kaki. Jalan aja. dia angkat kaki. Tembok cuman pakaian memang tiap minggu itu kayak dikasih solusin, Bob. Pakaian kayak baju gitu. Ngomong bang, singkong. Iya sih. Aman lah. Jadi kayak perjalanan itu kayak dari situ lah awalnya. Awal dari situ masuklah kayak sampai 6 besar lah gua waktu itu. 6 besar. Setelah di Jakarta. Oh, oke. 6 besar. Udah ada juga lah ketidaknyamanan lah ibaratnya. Ketidaknyamananku di dalam juga udah. Karena waktu itu kayak ada juga pengamen masuk kawanku dari Jakarta, dari Papua. Situ masih nyaman kan. Masih bisa nyuri-nyuri merokok gitu. Makanya kalau orang bilang orang Santari itu bandel katanya. Bandel tapi baik sih kalau aku bilang ya. Itu aku akuin itu. Susah diatur memang bisa jadi. Fakta itu ya. Fakta. Tapi mungkin masih ada yang baik ya. Kalau aku sendiri aku akuin itu. Aku di asrama itu. 14 orang kami di asrama gak pernah ada yang berani keluar. Cuma Iwan Pel, menurung bos. Asrama mana? Di karantina gitu. Udah ketat kali tau. Bisa aku keluar gak tahu kenapa. Cuma untuk merokok air batang. Aku jumpain security-nya. Bang, ada rokok gak bang? Gak ada nih. Aku gak punya duit. Aku jumpain lah si Yuda namanya dulu. Anak Surabaya. Iya Surabaya. Terus anak orang kaya kan. Yud bilang, apa kakak? Kan gitu kan. Aku praktekin. Bro, orang Jakarta ngomong kayak gitu. Iya, benar. Kita yang orang dari kampung, kakak, kau pikir aku cewek? Iya. Perasaannya kan kayak gitu, Bo, pertama. Iya. Kakak Iwan. Tapi lama-lama kan kebiasaan juga. Ya udahlah, urusan mulai terserah kau lah itu. Karena mereka baik juga sama aku. Aku minta lah, Yud, sini dulu duitmu. Berapa bang? Berapa kakak? Gocap. Kayak gocap itu 50 kan. Biasa. Minta lah. Jadi aku bisa keluar. Mereka kayak gak berani. Tapi memang makanya aku bilang tadi orang Batak itu di situ sih kalahnya kadang-kadang. Wih, menarik juga ya bang ya tadi ya bang ya. Lumayan panjang juga ya prosesnya ya dari yang Mengamen. mengamen dulu ya. Ikut audisi. Ikut audisi sampai ya berbelok-belok lah. Bang, tapi ngomong-ngomong abang masih ini gak sih bang? Sampai sekarang abang masih ada mau jadi dosen gitu? Oh, sekarang gak lagi lah kayaknya. Tapi kan kesempatan. Umur Bang. Umur juga ya. Iya. Juga sih. Abang tuh selain di dunia musik, Untuk sekarang ya. sekarang nih bang, abang ada kegiatan apa bang? Selain di dunia musik? Ya mungkin kita tahu kan abang sekarang kan masih di dunia musik. Kegiatan gitu. Makan, tidur. Makan, satu makan. Lalu tidur. Tidur. Itu kebutuhan bukan. 3, mandi. Oke. Berarti memang masih fokusnya di dunia Fokus di musik. Masih sekarang ya. Ibaratnya jadi konten kreator. Oh. Kalau nggak ada job, contohnya kita nggak manggung ya itu kita bikin konten. Ibaratnya konten kreator lah ibaratnya. Oh. Ciptain lagu kan bisa juga. Ngomong-ngomong, abang nyiptain lagu gak bang? Banyak ya? Banyak.
Lagu Korea. Nah, bercanda ya. Serius sekali, Bos. Ya kan itu kan penting juga buat kita bang. Ya, kan? Lagu apa lagu Thailand. Batak? Serius dulu bang. Oh, serius. Enggak, ini beneran loh bang, ini beneran aja. Menji. Oh, ai. Oke, siap. Lagu Batak ada. Ada bang. Lagu pertama yang kuciptakan lagu Batak itu tentang orang tua. Tentang orang tua. Coba boleh bang nyanyiin dulu bang dikit. Satu saleleng ni woluku sai totong do pasorang oku ho inang ho amang. Gitu. Terus itu udah dirilis mungkin bang? Udah pernah rilis tapi ya gagal produk. Maksudnya Udah pernah rilis. Mau rilis. mau rilis tapi gagal produk. Oh. Dibawain abang sendiri? Bawain sendiri. Jadi kayak cuman lagunya aja tapi officialnya nggak ada. Di label itu bang. Di label pertama. Terus ada masalah, aku bikin sendiri lagi buat sendiri lagi di rumah, terus aku upload YouTube. Tapi di YouTube itu cuma kayak liriknya doang. Kan yang kita kenal sekarang kan iya. suara abang dengan karakter yang seperti ini nih. Apa kan dalam gitu kan, kayak deep gitu. Abang setuju gak? Kalau aku bilang karakter warna abang sekarang kayak dalam gitu. Serak-serak dalam gimana begitu? Aku kurang tahu betul. Ya udahlah, ini kita yang nilai nih. Iya. Benar kan, setuju kan? Setuju kan? Setuju. Nah, dulu waktu abang ngamen, karakter suara abang tuh begini gak? Udah dari dulu. Udah dari Oh dulu. dari dulu mungkin. Berarti emang Tapi jarang, kalau dulu kan kita nyanyi kayak masih penasaran. Jadi kalau with the process itu, kalau dulu kan berani. Kalau aku dulu belajar nyanyi itu sendiri kan, otodidak itu. Kalau ada gitar itu, kalau hari ini aku dari kunci C, besok berarti dari kunci D. Besoknya lagi berarti dari kunci D, E. Itu nyata itu aku alami. Sampai berapa aku dapat baru. Besoknya lagi ulang lagi, besoknya lagi ulang lagi. Jadi kita masih maksa untuk. Ibarat katanya dulu aku pernah pelajarin itu kayak lagu Naik Bar. Itu band apa sih itu namanya itu ya? Band luar Bob. Apa sih? Dirgat, siapa ya Dirgat? di Avenged Sevenfold. Ah itu. Dulu kan kami main band lah. Kan suaranya tinggi kan. Suara aku tinggi tapi masih melengking lah. Zaman-zaman muda. Ah, jadi kita kayak dipaksa umur untuk ya. masih kayak maksa untuk ke atas kan. Nah, kalau sekarang kita udah lebih kayak mungkin udah ketemu sama karakter yang nyaman ya. nyaman. Berarti aku di sini nih enaknya gitu. Tapi memang keren juga sih. Terus sebenarnya banyak juga bang yang engeh kalau warna suara abang itu mirip Iwan Fals. Abang setuju juga? Iya. Dan memang sebenarnya bagus juga, keren. Kalau mirip mungkin nggak tahu, mungkin mirip tapi beda juga sih kalau aku. Oh, tapi kalau abang rasa lebih ke siapa? Kalau suara abang dijadiin referensi nih, ih suaranya kayak ini ya. Kalau menurut abang Nggak ada sendiri? lah. Hah? Nggak ada. Nggak ada lah ya. Oh. Karena itu sering kualami gitu. Kalau di lagu ini kau pasti bilang mirip Once. Om. Kalau di lagu ini kau nanti pasti bilang kok mirip jadi kayak Bryan Adam. Karena udah lama juga aku jalan kan. Ibaratnya dulu aku pernah di label, kok suaramu kayak mirip. Kau cocoknya lagu Bryan Adam nih. Oh tidak baru yang gitu kan. Ya perasaan aja itu. Tapi karena orang kan ibaratnya gini, kalau aku dulu kan namanya kita apa sih namanya kalau masih meracik. Di mana tempat dudukku gitu. Oh iya benar. Ibaratnya ada 5 suara, kamu mau di suara yang mana gitu. Ibarat contohnya gitu. Posisi contohnya nih Iwan Fals, tadi kan gue bilang Iwan Fals. Iwan Fals timbrenya itu berarti low ya kan. Deep. Tapi lebih ada kayak serak. Yes. Contohnya andai kau izinkan walau sekejap memandang. Kan itu dia. Iya. Kalau aku kan enggak. Oh iya juga ya. Andai kau izinkan, lebih ke high dia sedikit. Sedikit, Hebatnya dia di sini, aku di sini lah. Jadi kalau di high-nya Once di sini, aku nggak sanggup di sini, aku di sini lah gitu. Jadi kalau menurutku enggak. Iya dan memang
Ya Tapi banyak juga yang bilang mungkin Bang ya, mirip Iwan Mirip Fals itu. dulu ya, tapi kalau aku udah nyanyikan lagu yang lain nggak mirip lagi. Mungkin pas bawain lagu yang Fals mungkin bilang mirip ya. Tapi kalau dulu udah begini sama, semua ngomong ini pose the best emang. The best ini. tapi ada kesamaan lah tuh. Kalau dibilang timbrenya lumayan sama ya pasti. Karena kan dia termasuk legend yang mungkin perjalanan hidupku di jalanan juga gitu. Jadi kayak Iya. masuk juga kan sama lagu-lagunya. Jadi aku dulu kayak ngambil suara itu nggak tahu itu, ibaratnya nggak tahu karakter suara, nggak tahu ini. Tapi ku campur lah itu, nggak tahu aku lagu siapa penyanyi favorit, nggak tahu gitu. Yang membuat aku jadi menentukan karakter suaraku di mana itu ada 4 penyanyi. Iwan Fals, Sandy Sandoro, Once sama Michael Bolton. Oh. Itulah yang jadinya karena aku memang benar-benar kena sama lagu itu ku gabung. Jadi aku pengen jadi penyanyi di antara mereka kayak gitu. Dari 4 semua ini jadilah Iwan Veno. Jadi Karakter suara Iwan Veno. jadi dari Iwan Fals itu low. Cara dia narik low tinggi tapi dapat deepnya low nya itu. Wow. Andai kau sayang. Wow, jadi di dalam kan. Dia pakai Iya. rahang dalam gitu kan. Once dia narik tingginya tapi halus. Dia juga pakai rahang tapi rahang luar. Itu kan. Sandy Sandoro dia nekan. Kalau Sandy Sandoro nekan itu kan tenggorokan. Tapi tenggorokan atas gitu. Jadi kayak ini tidak terdengar. Jadi nahannya di sini kan. Masuk. Kalau biasanya orang kayak gitu. Kalau suara tenggorokan itu biasanya dia nahannya di sini. Iya, iya. Jadi sakit. Yang kuambil dari Sandy Sandoro itu tuh. Ini tidak terdengar. Gitu. Kalau dari Wampel, wow sayangku. Kan rahang dalam dong. Tapi kalau Once itu beda. Kayak dia pakai rahang luar itu, jadi nahannya untuk nada tinggi itu kan sop lah, jadi sop gitu. Contohnya itu nggak usah contohnya ya. Boleh, contohnya boleh. Soalnya tinggi soalnya. Kalau Once kan apa lagu Once? Dia lupa lah contohnya. Aku ingin menjadi. Iya kan suara itu di sini dong. Sesuatu bawaku selalu memujamu. Dia tetap nahan di kayak ngatur pernapasannya itu di sini dia gitu. Yang ku dapat. Gitu. Kalau Michael Bolton itu memang aslinya kayak dia nyanyi pakai leher gitu. Tapi bisa tinggi. Wow, baby, you don't know. Ya kan dia kayak nggak keluar suara itu. Iya. Kayak di sini suaranya, kayak di leher. Tapi bisa power, tapi bisa tinggi. Itu yang bikin aku penasaran. Ini caranya kayak mana sih itu? Jadi otodidak ya. Udah aku campur aja yang berempat ini. Berarti sekarang kalau nyanyi dicampur semuanya. Nah, tergantung lagunya. Iya, Gitu. iya. Jadi ada lagu, contohnya lagu kayak bagian Lapung ini lah. Iya. Kayaknya di rapnya ini aku harus masukkan ini ke sini. Di bagian awalnya itu harus masukin nyawa Iwan Fals gitu. Contohnya kan di awalnya itu Hudulau. Itu pasti dalam tuh. Iya. Hudulau sasadau di tengah borng ini. Tapi waktu di rap nggak mungkin ku masukin itu. Karena kan sakit. Iya. Weh, hey. Oh iya. Jadi masuklah penekanan yang tadi. Sebenarnya menyesuaikan sih. Keren sih. Keren juga sih ya. Satu kreasi yang itu ya. Jadi bunglon. Itu kayaknya mungkin gara-gara pengaruh ngamen kan dulu. Jadi kita kan beda karakter bernyanyi sama karakter suara ya, beda kan ya. Iya. Itu kan tadi cara bernyanyi, teknik bernyanyi. Tapi kalau karakter suara itu nggak ada yang sama karakter suara. Siapapun manusia aja. Oh iya bener ya. Oh iya bener. Ngerti maksudnya? Bener. Beda suara aku sama suara dia, beda suara. Nggak ada yang sama karakter suara. Siapapun manusianya. SpongeBob SquarePants, ibaratnya nggak sama. Mas SpongeBob aja, Patrick. Kalau bisa sama semua manusia itu,
film-film itu pun udah disamakan itu semua. Iya sih benar. Iya, Pasti ada bedanya, minimal itu secuil lah. Iya. Makanya aku bilang tadi, kalau karakter, setiap orang itu punya karakter masing-masing. Tapi kalau cara teknik bernyanyi, baru kok mirip Iwan Fals ya. Tekniknya yang gua ambil. Oh iya, setuju benar. Kalau suaraku nggak mungkin. Karena kalau menyanyikan Bunga Narara dengan kayak gaya Iwan Fals, bisa jadi itu nggak Iwan Fals. Maksudnya contohnya gaya Iwan Fals. Iya. Di Manogoti, Dungoang, Podomaki, kan nggak dapat nyawa Iwan Fals ya, ya kan? Iya. Jadi tekniknya itu dipakai di pada saat mana, gitu kan? Berarti tekniknya yang kita ambil, bukan karakter suaranya. Iya. Kalau karakter suaranya mah nggak mungkin. Kau lihat kesana jadi ragu. enggak, maksudku ini loh, cara duduk kita ini kenapa begini? Lebih nyaman itu. Karena masuk dalam tuh Rel. Jadi Iya, soalnya ini kejauhan. Iya, kejauhan. Kalau gini kalau kayak gini kan kayak ketahan ya. mau gini ditahan sama ini. Emang nanti buat thumbnail gini enak ini. Emang jalan ya? Oke, lanjut Bang Tur. Oke. Nah, Bang. Abang kan seperti yang kita udah bilang tadi, Bang, Abang itu baru ngeluarin single terbaru Abang di CMD. Mungkin boleh Bang sedikit nyanyiin, Bang. Spill aja, Bang, spill biar nonton tahu, oh gini lagunya. Biar aku dengar. Refnya aja, Bang, ref. Ya, yang bener lah Bang dulu, Bang. Yang bener lah dulu, Bang. Aku kalau nggak, hah? Butuh gitar mungkin ya? Itu gitar, Bang. Oh, boleh. Bentar ya, gitar. Bisa. Gitar dong. Di kantor. Kayak gini ya Tunggu kalau nggak bisa saat lagi. merokok. Iya Bang ya. Kalau nggak bisa merokok nggak bisa diam aku. Ngunyah itu. Gak apa, Bang. Tapi kalau buat lagu yang baru rilis ini yang Abang suka dari nada mungkin lirik mungkin dari mananya? Dua-duanya sih. Dua-duanya sih ya. Nadanya enak, gampang, Iya. liriknya juga dalam walaupun singkat ya. Emang dalam kali sih. Gitar, Bang. Bagi lapung. Ya. Atau enggak dari depan aja boleh kali ya, Bang ya. Kayak bagian lapung Dari Iwan Veno. Nggak bisa kok nyetem tuh. Ada stand gitar. Ada HP gak? Ke atas. Ah, ada. Tunggu sesaat lagi. Udah mati nih Kum. Udulau sasada di tonga borgini Mertutuki anau mamikiri ngoluko Nungalama tu alama udagikon Somana lupa gua. Ya. Gitu lah ya. Ya. Mungkin buat fullnya mungkin langsung aja ke YouTube. Iya. Cuma sengaja aku. Iya. Iya sengaja. Bagian lapung. Gak usah dibilang juga sengaja Bang. Ketahuan juga kan. Oke Bang, mungkin ini kita udah di ujung banget nih Bang. Iya. Di ujung dari podcast kita di episode kali ini. Iya. Kita ada satu lagi Bang. Pertanyaan. Apa tuh pertanyaan Bang? Jadi mungkin ini Bang, mungkin ya dari semua pengalaman Abang lah. Dari mulai awal jadi akhirnya musik jadi akhirnya masuk jadi penyanyi lah mungkin ya kan. Mungkin banyak juga kan anak-anak muda yang pengen terjun ke dunia musik gitu kan. Ada gak buat pesan-pesan Untuk buat anak muda yang mau berjuang juga gitu kan? Anak muda Batak ya, terutama anak muda Batak lah mungkin. Apa aku bilang ya? Agak bingung juga aku. Pesan-pesannya mungkin ya kan. Pesan-pesannya ya kalau mau pesan makan ke restoran.
Ramen Resto, Boleh. Benar nggak, Bang? Jalan Danau Kalau mau Cibubur. makan, Linknya ya Ada di sini. pesan-pesan untuk apa ini? Ya mungkin motivasi, Bang. motivasi lah, yang Bang. penting motivasi. Iya. Motivasi kalau sekolah yang benar. Nggak ada, kita nggak punya sekolah di sini. Maksudnya, ya abang tahu lah. Iya. Dari Mana perjuangan kayak mah? abang. Maksudnya di musik, Ya di musik. Ya, misalnya ada bagi musisi-musisi Batak Batak mungkin ya. yang mau terjun Terjun. ke ke dunia, ke ranah musik ini, Bang. semangat. Semangat. Oke, terima kasih. Maksudnya kurang untuk, karena kan kok di Batak itu kan gampang aja. Hmm. Mau masuk aku dikit. Kok penyanyi Batak mah gampang aja. Hmm. Nyanyi kalau di Lapo Trio udah jadi tuh. Hmm. Itu nggak bisa bohong. Masuk studio rekaman udah jadi artis Batak itu. Itu bedanya penyanyi Batak sama penyanyi Timur. Oke. Ini mungkin bisa aja banyak yang nggak suka sama aku, tapi aku nggak peduli. Gak apa-apa, ayo. Karena gini, prinsip yang kita lihat itu adalah yang akan kau ceritakan pada anak dan cucumu. Hmm. Dan pengalaman hidupmu itu gitu. Pengalaman bermusik, pengalaman hidup di prosesnya gitu. Aku orang Batak, siapa bilang aku? Marga Manurung aku, ibaratnya kental masih dari kampung. Hmm. Tapi bagi aku kalau di musik Batak ya, tapi mudah-mudahan lah sekarang ada perubahan lah ya ibaratnya. Gak segampang itu. Kalau yang kuala memang gitu. Kalau dibilang hebat, jago, belum tentu orang Timur lebih jago daripada orang Batak bernyanyi. Ya. Iya. Ya kan? Tapi kalau aku sebagai pribadi lebih kunikmati orang Timur bernyanyi daripada orang Batak. Hmm. Secara universal. Hmm. Karena apa? Ciri khas kita itu kan kalau orang Batak kan trio ya. Ya. Trio. Terus Power gitu ya. powernya kan tinggi. Kalau orang Timur kan lebih ke soft. Ya. Jiwa lah, soul gitu. Jadi kan tergantung. Tapi yang kalau aku lihat ya gitu. Terlalu gampang juga kan. Terlalu gampang dibuat, gampang dilupakan. Gampang mencapai, gampang juga melepaskan. Itu nggak bisa dipisah itu. Itu udah memang hakikatnya dari atas itu. Dibuat Tuhan. Kalau gampang kau gapai, gampang juga itu lepas. Ih. Itu udah hakikat Tuhan itu. Makanya dibilang dalam hidup itu yang harus kau hargai apa? Bukan hasil bos. Proses. Kalau kau bisa hidup dan berjalan pada saat prosesnya, itulah air terjun. Air terjun itu kalau kau lihat dari atas berarti airnya dari bawah ke atas. Tapi kalau kau dari bawah dari atas bisa ke bawah. Bisa dari bawah ke atas. Terbalik-balik itu. Air terjun kalau kita lihat dari atas, Airnya ke bawah, atas. atas. Iya bener sih, bener. Kalau kita lihat dari atas, Dari atas dari ke bawah, Dari atas ke bawah. Ya bener. Jadi prinsip hidup itu ibaratnya prosesnya itu seperti apa? Bertahan di gelombang, bisa kau nikmati, bisa kau bersyukur ya itu. Makanya sama kayak di musik juga gitu. Di musik itu kan kalau disesuaikan dengan kehidupan sehari-hari berarti proses. Karena buatku bermusik itu adalah hidupku. Walaupun tadi aku nggak ada cita-cita untuk jadi penyanyi, tapi jadi musisi kan nggak kalian tanya. Karena itu tadi aku bilang aku belajar gitar umur kelas 1 SMP. Udah belajar gitar aku. Walaupun aku sekarang nggak jago-jago main gitar, tapi minimal aku udah belajar gitar dari kelas 1 SMP. Berarti jiwa musikku kan udah ada dari kelas 1 SMP. Tapi kalau dibilang jadi penyanyi nggak pernah bercita-cita memang. Tapi kalau jadi musisi iya. Pengen aku main musik, main gitar. Tapi kalau untuk penyanyi enggak kan dulu. Tapi karena memang aku udah masuk ke situ jadi berarti musik itu hidupku. Jadi apa yang kusajikan itu memang harus bisa kurasakan gitu. Walaupun kadang manusia itu melakukan itu kan ada rasa enggak waktunya. Mau kalau Adam Lambert bilang time for miracles. Keajaiban waktu gitu. Berarti ada orang melakukan musik itu segampangnya itu bisa diterima orang. Ada orang membuat musik mati-matian nggak terkenal. Ada nggak kayak gitu? Ada banyak. Ya. Berarti yang penting di sini apa aja? Bukan hasilnya kan. Ibaratnya ini kan contohnya untuk anak-anak muda lah gitu.
untuk anak muda kan gini, untuk kalau dia melalui zaman sekarang ini, ada contoh, kau bikin lagu, upload ke YouTube, kalau memang lagu itu viral, kalau bilang secara keberuntungan ya kak, berdoa ya kau banyak. Iya. Pasti ada keberuntungan. Tapi kalau kita mau bicara kualitas, belajar kau banyak. Itu kalau aku. Karena nggak ada, kalau kita bicara kualitas nggak ada sejarahnya bikin lagu langsung bagus sekali bikin. Nggak ada itu. Setuju. Pasti dia nyuruh dulu, kok salah ya? Kayaknya kurang cocok. Ganti lagi, salah ya? Berarti itu kan prosesnya. Bermusik juga aku menurutku gitu. Nggak ada langsung tutut jadi nggak ada itu. Harus step by step barulah aku menjadi legend. Itulah menurutku ya. Jadi untuk anak-anak muda nggak ada jalan instan untuk menjadi orang yang hebat. Tapi untuk menjadi orang terkenal banyak. Kalau untuk jadi orang terkenal banyak aja jalannya, jalan pintar banyak. Terjun aja kau dari gedung sana udah terkenal kau. Wih, sambil nyanyi dia terjun gitu. Terkenal. Tapi yang ku bilang tadi, yang cepat itu pasti cepat juga. Yang berproses itu, ya daunnya juga berproses. Itu kurasakan ya. Aku nggak pernah up dalam dunia karirku bermusik itu belum pernah kurasakan aku langsung dup. Karena musisi yang puncak karir musisi itu pengakuan. Iya. Karya. Ya. Setelah karya baru pengakuan gitu kan. Belum pernah aku rasakan karena aku merasa belum ada laguku yang pantas. Jadi aku belum berhak mengatakan kalau aku itu penyanyi profesional. Masih amatiran lah bawaannya aku. Kalau dunia fighter itu berarti aku amatiran lah aku. Masih berjuang. Jadi belum pro. Jadi kalau ada banyak artis yang udah lama nggak ada senior junior benarnya. Nggak ada senior junior nggak ada. Tapi profesional sama amatiran ada. Oh iya. Semi pro. Kalau penyanyi yang profesional itu dikasih lagu apapun kau harus bisa. Itu baru penyanyi. Jadi kalau kita bicara secara spesifiknya bernyanyi musik dalam jauh. Seorang penyanyi profesional di Indonesia itu menurutku cuma berapa lah ya. Iwan Fals saja menurutku dia nggak penyanyi yang real penyanyi gitu. Dia itu musisi legend lah buat aku ya. Pribadiku dia musisi legend. Yang real penyanyi itu Agnes Mo, Judika. Itulah menurutku ya. Profesional udah pro kali. Jadi kasih lagu apapun dia lah apa bisa enak dibikinnya gitu. Kalau kayak aku ya amatiran bos. Masih memilih-milih ini karakterku. Karena aku bukan penyanyi, tapi aku musisi. Oh. Jadi kalau kita bicara karena musik itu ada bagiannya. Tapi kalau di musisi ada bagiannya. Makanya aku bilang tadi kalau untuk menjadi musisi Batak kalau anak muda ya nikmati prosesnya, jangan mau yang Instan gitu. karena kalau mau terkenal gampang aja aku bilang. Karena dari pengalaman hidupku aku jalani, tapi aku nggak pernah langsung up ke atas, tapi aku nggak pernah ibaratnya rasakan down kali ke bawah. Secara karir, ngerti maksudnya tuh? Iya. Aku nggak pernah naik ke atas, tapi nggak pernah turun ke bawah. Posisiku yang aku jalani dalam berkarya musik itu Berjalan aja. itulah yang kurasakan. Jadi belum pernah langsung tapi nggak pernah terjun. Masih rata aja ya. Tapi karena kita berproses, ada prosesnya apa? Aku dulu nggak tahu bikin musik. Tapi karena pengaruh dipaksa dengan keadaan, aku harus belajar musik. Aku harus belajar cara membuat musik amatiran kayak mana di rumah, bikin cover. Aku harus ngikutin jam. Kalau secara umur kan aku sebenarnya udah tua. Ibaratnya zamanku itu udah beda zaman kalian itu. Zaman anak muda sekarang gitu kan. Tapi aku dipaksa untuk mengikuti itu. Jadi ibaratnya menikmati proses sih. Kalau anak muda itu jangan mau yang gampang-gampang. Itu aja semangatnya. Harus berjalan sesuai prosesnya biar jadi legend. Itu ya pesan dari Bang Iwan Veno ya. Intinya kita untuk yang anak-anak muda jangan berharap
instan untuk menjadi hebat ya bang ya. Iya. Tapi kalau mau Terkenal. kenal mah ya Bisa. kita dia bilang jungkir. Gampang. Oke mungkin ini sudah di akhir ya. Belum salam dulu, belum. Mungkin kan teman-teman pengen juga kan, banyak juga yang pengen tahu tentang Bang Veno juga kan. Mungkin boleh teman-teman nonton nanti sepenuhnya mungkin di podcast ini ya kan. Iya. Oke, jadi sampai di sini dulu pertemuan kita buat Bang Veno. Terima kasih sudah bergabung ya. Semoga kedepannya lebih sukses. Dan buat kami juga, buat tim CMD juga kan, bisa menghasilkan karya-karya terbaik juga ya. Oke, terima kasih Oras.